Kan gak lucu kalau dia jadi salah satu korban kebrutalannya Brad. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kisah hidup tragis seorang jurnalis sekaligus penulis asal Kanada, yaitu Louise Ellis. Ceritanya, saat Louise ingin menulis sebuah buku tentang terpidana kasus salah tangkap David Milgaard dan sedang mengumpulkan informasi untuk penelitiannya, dia bertemu dengan Brad Morgan, seorang napi yang saat itu menjadi saksi kasus yang sedang ditelitinya. Namun, selama beberapa kali pertemuannya, Louise seolah lupa bahwa napi di depannya itu merupakan penjahat berdarah dingin. Malahan, dia merasa Brad sebenarnya punya sisi lain yang baik, hingga Louise memutuskan untuk membantunya mendapat pengurangan hukuman. Dan seiring berjalannya waktu, dia jatuh cinta dengan Brad. Sayangnya bagi Louise, mengikuti kata hatinya kala itu justru akan berujung malapetaka ketika sang pujaan hati ternyata berkhianat dan menjadikan Louise korban kebrutalannya. Salah satu part yang menurutku paling menarik dalam kasus ini adalah tentang bagaimana cara polisi mengungkap si pelaku. Jujur aku belum pernah nemuin kasus semacam ini dan aku excited buat nyeritain ke kalian. So please tonton sampai akhir dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Louise Ellis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang lahir pada 23 Juni 1948 di Ottawa, Ontario, Kanada. Louise tumbuh menjadi gadis remaja yang spesial bagi orang-orang di sekitarnya karena punya kepribadian yang ramah, menyenangkan, dan senang bercanda. Jadi bisa bikin suasana dan orang-orang tuh happy dengan kehadirannya. Sementara itu, saat duduk di bangku kuliah, Louise mulai membuat buku ilustrasi anak-anak dan setelah lulus, dia bekerja di majalah anak yaitu Chickadee Magazine. Seiring berjalannya waktu, gak hanya menjadi ilustrator, dia juga bekerja sebagai jurnalis freelance di beberapa majalah, salah satunya majalah prestis Kanada yaitu Geographic Magazine. Selain menyibukkan diri dengan pekerjaan, di waktu senggang dia hobi bercocok tanam, suka menanam sayur dan buah-buahan organik gitu di halaman rumahnya, dan juga sering berlatih bela diri tai chi. Pokoknya gak ada namanya waktu senggang tuh dibuat rebahan. Ngomongin tentang pekerjaannya di bidang jurnalistik, Louise merupakan jurnalis yang berdedikasi dan jujur. Dia seringkali meliput berita kontroversial dengan satu tujuan, mengungkap kebenarannya. Pada tahun 1992, Louise sedang menyelidiki salah satu kasus kriminal terbesar Kanada, yaitu kasus yang melibatkan terpidana bernama David Milgaard, di mana David merupakan korban salah tangkap dari kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Aku kasih gambaran singkat kenapa Louise bisa sangat tertarik untuk membahas kasus ini. Ceritanya tahun 1969, David Milgaard yang saat itu berusia 16 tahun pergi ke rumah sahabatnya Albert bersama dengan 2 temannya. Rumah Albert ini ada di Saskatchewan, Kanada, dan David sama kedua temannya tuh mau berkunjung sekaligus menginap. Saat ketiganya udah beberapa hari tuh di sana, kebetulan di waktu yang bersamaan, polisi menemukan jenazah wanita muda bernama Gail Miller yang terletak tak jauh dari rumah Albert. Wanita itu merupakan korban penghilangan nyawa dan kasus ini sangat menggegerkan masyarakat khususnya di Saskatchewan. Sementara itu entah bagaimana, pihak kepolisian mencurigai bahwa David dan kedua temannya adalah pelaku dari penghilangan nyawa tersebut. Akhirnya, pihak kepolisian menginterogasi ketiganya. Mereka terus menyatakan tak tahu apa-apa. Namun si Albert, sang pemilik rumah yang mereka tinggali, mendatangi kantor polisi dan berkata jika David berperilaku mencurigakan pada pagi hari sebelum korban ditemukan. Albert juga mengklaim bahwa dia melihat percikan darah di baju punya David. Dengan informasi ini, polisi pun menangkap David Milgaard dan menjadikannya tersangka atas kasus penghilangan nyawa Gail Miller. David Milgaard dinyatakan bersalah di pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup saat usianya baru 17 tahun. Padahal jelas-jelas dia didakwa bersalah hanya dari pernyataan teman-temannya tanpa adanya barang bukti.
Dan itulah alasan kenapa kasus David ini sangat menarik bagi jurnalis seperti Louis. Dia merasa ada suatu kejanggalan dalam kasus tersebut. Pada tahun 1993, dalam sebuah persidangan banding David, seorang saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan melawan Larry Fish. Jadi Larry Fish inilah yang diduga pelaku sebenarnya penghilangan nyawa Gail Miller. Dan saksi tersebut tak lain adalah Brad Morgan. Brad merupakan teman satu sel Larry dan mengklaim bahwa Larry telah mengaku padanya jika dialah yang menghilangkan nyawa Gail. Ternyata, testimoni Brad selama di persidangan membuat Louis terpukau. Setelah persidangan selesai, Louis menemui Brad dan mengatakan padanya jika dia sangat tersentuh dengan keberanian Brad selama memberikan kesaksian. Saat pertemuan itu, Louis juga memberikan alamatnya dan keduanya pun saling mengirim surat ketika Brad masih di penjara. Entah apa sebenarnya alasan Louis hingga memutuskan untuk memberikan alamat dan berkomunikasi terus-terusan dengan seorang narapidana yang mungkin latar belakangnya masih belum dia ketahui. Mungkinkah setelah terpukau melihat kesaksiannya di pengadilan, Louis percaya bahwa laki-laki ini tuh sebenarnya punya sisi yang baik. Padahal nyatanya Brad Morgan adalah monster. Lahir dan tinggal di Edmonton, Alberta, Kanada, Brad digambarkan sebagai anak yang nakal. Dia mulai membuat onar sejak masih kecil, seperti mencuri uang, mencoreti pagar rumah tetangganya, dan bahkan pernah mengancam akan melukai ibunya sendiri. Kenakalan ini ternyata bertambah parah saat dia makin dewasa. Ketika umur Brad 15 tahun, dia menikah dengan gadis bernama Sandra yang berusia setahun lebih tua darinya. Jadi mereka ini MBA atau Married by Accident, Sandranya hamil duluan, dan ya, mereka menikah. Tak lama setelah pernikahannya, Brad mulai bersikap kasar terhadap Sandra, baik secara mental maupun fisik. Dan hal ini berlanjut terus-menerus, hingga Sandra yang saat itu telah melahirkan, memutuskan untuk meninggalkan Brad secara diam-diam. Jadi Sandra kabur dari rumah cuman bawa anaknya, gak bawa barang-barang yang lain, karena dia takut keburu ketahuan Brad dan akhirnya bakal dihajar. Beberapa tahun kemudian, Brad menikah kembali, kali ini dengan wanita bernama Christine. Dan tak berselang lama setelah menikah, Brad kasar sama istrinya. Bahkan kasarnya tuh seringkali tanpa sebab. Syukurlah sama seperti Sandra, Christine bisa lepas dari Brad dan kabur. Ketika Brad dan Louis bertemu di pengadilan tahun 1993 dulu, Brad tengah menjalani 10 tahun masa tahanan karena telah menghilangkan nyawa seorang wanita malam yang tengah dikencaninya. Entah rayuan seperti apa yang telah Brad katakan, hingga Louis percaya bahwa dia telah berubah, udah tobat, dan menjadi lelaki baik-baik. Sementara teman-teman jurnalisnya tengah berjuang untuk menegakkan keadilan pada David Milgaard agar bisa keluar dari penjara karena dia tidak bersalah, Louis sekarang justru berbalik dari tujuannya semula, memilih berjuang membebaskan Brad karena dia jatuh cinta dan percaya dengan kata-kata manis Brad. Brad pun akhirnya dibebaskan setelah menjalani 8 tahun masa tahanan dan dia tinggal di rumah Louis. Ini merupakan kesempatan bagi keduanya untuk memulai awal hidup bersama ya. Dan Louis siap memberikan apa saja untuk membantu Brad menata ulang hidupnya. Dia memberikan Brad tempat tinggal yang layak, membantunya membangun bisnis dari awal. Dia mensupport apapun yang dibutuhin oleh sang pujaan hati. Dari luar, kalau menurut orang-orang yang mengenal mereka, kehidupan keduanya nampak harmonis, baik-baik saja. Louis memang cukup tertutup jika mengenai masalah pribadi, jadi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Nantinya diketahui dari buku harian Louis. Ternyata, tak lama setelah Brad keluar dari penjara, Louis dan Brad sudah mulai sering bertengkar. Brad balik ke tabiatnya yang kasar dan suka menyakiti orang lain. Jadi ucapannya bahwa dia akan berubah menjadi lebih baik adalah omong kosong. Louis yang sedari kecil dikenal menyenangkan, ramah, dan dicintai banyak orang, kini stres dan sengsara karena hubungan beracunnya dengan Brad. Menurut beberapa teman dekatnya, Louis bercerita jika dia ingin lepas dari Brad karena udah capek ya, dikasarin secara lahir batin. Dan gak hanya itu, Brad juga seringkali menghabiskan uang Louis
tanpa kegunaan yang jelas. Ngebayang jadi Louis sudah stres berat ya pastinya. Sayangnya, keinginannya untuk bebas dan menjadi sosok Louis yang dulu, yang periang dan disukai banyak orang, nampaknya tak akan pernah terwujud. Pada 22 April 1995, Louis dilaporkan telah menghilang tanpa jejak. Menurut Brad, pada sore hari sebelumnya, mantan pacar Louis menelpon. Mereka bicara di telepon selama sejam, dan mantan Louis mengundangnya untuk hadir di acara ulang tahun anaknya yang diselenggarakan esok hari. Dan akhirnya, tanggal 22 April, Louis pergi ke Wakefield, Quebec, tempat acara digelar. Brad berkata pada polisi bahwa dia mulai merasa khawatir setelah mantan pacar Louis memberitahunya bahwa Louis gak datang ke pesta. 2 hari kemudian, tanggal 24 April, mobil Louis ditemukan terparkir di pinggir jalan daerah Chelsea, Quebec. BTW, yang nemuin mobil itu kebetulan adalah temennya Louis sendiri. Jadi pas mereka lewat jalan tersebut, lah kok ketemu mobilnya Louis di pinggir jalan. Setelah dicek polisi, mereka menemukan dompet serta beberapa barang lain di dalam mobil. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Louis. Dan nampaknya aneh jika mobilnya ditinggalkan di pinggir jalan begitu aja. Padahal itu mobil gak lagi mogok, bensinnya masih, dan bannya juga gak kempes ataupun bocor. Polisi pun curiga jika Louis telah menjadi korban kejahatan. Mendengar berita ini, Brad pun kaget dan cemas. Saat dia diwawancarai beberapa surat kabar, Brad meminta tolong pada pihak berwenang serta masyarakat untuk membantunya menemukan Louis. Saat wawancara, Brad pernah berkata, "Dia adalah belahan jiwaku. Aku tidak akan menyerah untuk menemukannya." Brad terlibat secara aktif dalam pencarian Louis, bahkan membentuk tim relawannya sendiri untuk membantu polisi. Namun polisi tentu aja pinter lah ya. Mereka telah mengetahui tentang catatan kriminalnya di masa lalu. Tentu saja, fakta ini tidak bisa diabaikan. Polisi pun secara diam-diam menyelidiki Brad. Dan gak hanya Brad yang dicurigai polisi, namun juga mantan pacar Louis, dimana pas sebelum Louis hilang itu kan dia bilangnya OTW ke tempat si mantan pacar. Namun polisi tidak menemukan bukti apapun untuk membenarkan dugaan ini. Jadi sang mantan dicoret dari daftar terduga pelaku. Saat pencarian Louis memasuki bulan kedua, salah satu detektif yang menangani kasus ini, Mary Perrin, mengajukan diri untuk melakukan penyamaran guna menyelidiki apakah Brad benar bersalah atau tidak, seperti yang diduga polisi. Dia kemudian menelpon Brad, mengaku sangat prihatin setelah melihat kabar berita tentang hilangnya Louis. Dan dia tertarik untuk menjadi relawan membantu Brad mencari Louis. Nah, rencananya dia ketemu Brad, berusaha mendapatkan kepercayaannya agar bisa mendapat informasi penting tentang Louis. Brad yang saat itu memberikan pencitraan ke media bahwa dia putus asa nyari kekasihnya, sangat setuju dan menerima tawaran Mary. Mary menurutku patut diacungi jempol ya. Dia udah pasti tahu kan masa lalunya Brad, tentang track record kejahatannya tuh seperti apa. Namun tetap memberanikan diri untuk mengambil kasus ini, yang berarti dia juga harus siap menghadapi segala resiko seperti yang dialami korban-korban Brad dulu. Ketika dia mendatangi rumah Brad dan Louis, satu hal yang langsung mencuri perhatiannya adalah tidak adanya perlengkapan wanita sama sekali di kamar mandi Brad. Selain itu, perhiasan dan baju Louis juga tidak ada. Dan ternyata, menurut pengakuan Brad, dia telah menjual barang-barangnya dengan dalih tiap melihat barang itu, dia menjadi teringat Louis. Jadi ya udah, dijual aja. Tentu saja hal ini sangat mencurigakan. Mary pun melaporkan hal ini, dan pada kunjungan selanjutnya ke rumah Brad, pihak berwenang sengaja memasang alat komunikasi tersembunyi di tubuh Mary agar bisa merekam percakapannya dengan Brad. Pada beberapa kunjungan selanjutnya, terdapat momen di mana Brad mengatakan hal yang gak wajar diucapin sama orang normal. Dia bercerita bahwa membawa tubuh orang yang telah meninggal seperti layaknya memikul sekarung kentang. Ini gak paham sih maksudnya tuh gimana. Dan banyak lagi percakapan yang membahas hal-hal kriminal, tapi Bradnya ini tuh kayak santai aja gitu ngomongnya. Sangat jelas bagi Mary jika Brad adalah pria yang berbahaya dan dia mempertaruhkan hidupnya pada setiap menit bersama Brad. Namun Mary terus bertahan. Lama-kelamaan keduanya menjadi semakin dekat.
Brad pun mulai terbuka dan bercerita banyak hal pada Mary sampai membahas tentang kisah hidupnya. Terus mereka ketemuan gak cuma di rumahnya Brad, bahkan beberapa kali keduanya pergi bersama dengan alasan mau mencari Louis. Di salah satu pencariannya, Brad membawa Mary menuju hutan terpencil di daerah Quebec. Terus tiba-tiba pas lagi di tengah hutan, Brad mengambil sebuah shawl dari tas dan menaruhnya di leher Mary, jadi kayak diiketin gitu. Mary pun otomatis kaget. Dalam beberapa saat dia mengira bahwa Brad akan melakukan kejahatan padanya. Kayak dikira mau gitu loh. Parno lah ya. Keluar berdua aja sama pria yang punya banyak catatan kriminal di tengah hutan lagi. Kan gak lucu kalau dia jadi salah satu korban kebrutalannya Brad. Namun Brad tiba-tiba tersenyum dan mengatakan shawl itu adalah hadiah darinya agar Mary tidak kedinginan di hutan. Gak bisa ngebayangin kepanikan yang dirasain Mary saat itu. Kerja keras, kegigihan, dan komitmen Mary sang detektif akhirnya terbayar. Beberapa hari kemudian, Brad membawa Mary ke hutan yang sama, cuman beda area aja. Dan kali ini, akhirnya Mary menemukan Louis. Tapi sayangnya Louis ditemukan telah dalam keadaan tidak bernyawa. Ceritanya, ketika Mary dan Brad sedang berjalan di dalam hutan, Mary melihat benda yang mirip dengan manusia sedang terbaring di tanah dari kejauhan. Mary pun memberitahu Brad, lalu mereka menghampirinya. Dan ternyata benar, yang dilihat Mary adalah jenazah Louis. Brad berpura-pura syok, ketakutan, dan menangis lihat keadaan Louis. Louis telah menghilang selama 3 bulan ketika ditemukan dan kemungkinan besar dia telah meninggal sejak baru menghilang. Dalam skenarionya, polisi percaya jika Brad telah menghilangkan nyawa Louis saat dia bersiap-siap pergi ke pesta anak mantannya. Kemudian dia membawa jenazah Louis menuju daerah Quebec, di daerah yang dekat dengan tempat tinggal mantan Louis. Lalu Brad sengaja meninggalkan mobil Louis di pinggir jalan dan membuang jenazahnya di dalam hutan, dengan harapan tubuh Louis akan ditemukan beberapa hari kemudian dan mantan Louis lah yang akan ditangkap polisi. Karena Brad bilangnya sama polisi, Louis ini hilang setelah OTW ke tempat mantannya. Namun, ketika polisi ternyata tidak juga menemukan tubuh Louis, Brad harus memutar otak dan akhirnya menunjukkan keberadaan Louis pada Mary dengan seolah-olah tidak sengaja tentunya. Karena jika Louis tidak ditemukan, rencananya untuk menjebak mantan Louis tidak akan berjalan lancar. Dengan seluruh bukti rekaman percakapan dia dengan Mary, ditambah catatan ponselnya, dan saat ini Louis telah ditemukan, polisi mempunyai segala barang bukti untuk menangkap Brad Morgan atas kasus penghilangan nyawa yang telah direncanakan. Ketika polisi datang ke TKP setelah mendapat telepon dari Mary atas penemuan jenazah Louis, saat itu juga Brad ditangkap. Polisi berteori bahwa Brad tahu kalau Louis mau meninggalkannya dan tentu saja hal ini membuatnya marah hingga ujungnya tega menghilangkan nyawa Louis sekaligus melimpahkan kejahatan kepada mantan pacar Louis. Pada tahun 1997, Brad Morgan didakwa hukuman penjara seumur hidup, namun dia meninggal ketika masih 2 bulan ditahan karena terkena penyakit hepatitis C. Sementara itu polisi menawarkan hadiah sebesar $4.600 kepada Mary Perrin karena telah memecahkan kasus ini dengan baik. Namun Mary tak mau menerima uang tersebut karena baginya menemukan korban dan membawa keadilan bagi Louis sudah merupakan hadiah besar untuknya. Jadi itu tadi kisah pahit yang harus dialami oleh Louis Ellis. Siapa sangka kebaikan dan ketulusannya berujung malapetaka. Kalau menurut kalian gimana tanggapannya atas kasus ini? Silahkan komen di bawah ya. Anyway, terima kasih banyak telah menyimak ceritaku tadi. Dan untuk kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Serta nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Sampai sini dulu cerita kali ini. See you on the next video.